Proses nitrifikasi ini kita lakukan dengan bakteri. Pengelompokan bakteri nitrifikasi ini ada dua. Yang pertama bakteri aerob, bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidupnya, sedangkan anaerob, bakteri yang bisa hidup tanpa oksigen sekalipun. Bakteri aerob yaitu Nitrosomonas dan Nitrobacter, sedangkan bakteri anaerob ini ada banyak, yaitu seperti bakteri Rhodobacter dan Rhizostomonas atau bakteri PSB, Bacillus, Thiobacillus, Lactobacillus, dan lain-lain. Prosesnya lebih kurang seperti ini. Amonia atau NH3 diubah oleh Nitrosomonas menjadi nitrit atau NO2. Nitrit ini walaupun racunnya sedikit lebih rendah dari amonia, namun tetap beracun untuk ikan kita. Dan baunya cukup menyengat. Maka sering kejadian walaupun kita melakukan water change, air tetap bau. Singkatnya, bakteri Nitrosomonas ini kan bakteri aerob. Dia membutuhkan oksigen untuk memecah amoniak atau NH3 tadi menjadi nitrit atau NO2. Dan bagaimana kita mengubah nitrit tadi menjadi sedikit tidak beracun? Proses perubahan ini kita lakukan dengan menggunakan bakteri Nitrobacter. Nitrobacter ini merubah nitrit menjadi nitrat atau NO3. Nitrobacter ini juga bakteri aerob. Dia membutuhkan oksigen untuk merubah dari nitrit menjadi nitrat. Nitrat ini berguna buat tanaman. Kandungan nitrat ini akan diserap sebagian oleh plankton tanaman. Maka saya sering menyampaikan kalau indikator air yang siap digunakan pada umumnya adalah berwarna hijau muda, yang itu menandakan kemunculan plankton hijau, yang artinya proses nitrifikasi ini sudah berjalan terlebih dahulu, sehingga air teman-teman itu sudah matang dan siap ditebar benih. Namun kandungan nitrat yang berlebihan di dalam kolam juga dapat beracun bagi ikan ya teman-teman. Maka water change itu tetap dibutuhkan di dalam kegiatan menjaga kualitas air kolam. Di dalam budidaya ikan, walaupun kita menggunakan sistem dengan kincir atau aerator, pasti tetap ada yang namanya zona krisis oksigen. Zona ini tidak bisa disentuh oleh bakteri aerob, maka kita membutuhkan bakteri anaerob untuk melakukan proses nitrifikasi ini. Salah satu bakteri anaerob yaitu bakteri Rhodopseudomonas dan Rhodobacter atau PSB. Berguna di dasar kolam kita untuk mengurai sisa-sisa amoniak serta nitrat dan nitrit yang terkandung dalam kolam kita. Mereka juga dapat menggunakan hidrogen sulfida atau H2S sebagai energinya dalam pertumbuhannya. H2S adalah salah satu senyawa toksik yang terdapat di sedimen dasar tambak yang anaerob. H2S ini biasanya berada di lapisan lumpur hasil budidaya. Mereka berbau seperti telur busuk. Mereka merupakan hasil dari proses penguraian bahan organik seperti sisa pakan, bangkai ikan, maupun plankton mati. Jika teman-teman sehabis menguras air kolam, terdapat lumpur hitam dan baunya seperti telur busuk, itu adalah H2S. Nah, sebenarnya H2S ini juga berbahaya buat ikan kita. Maka dengan penambahan bakteri PSB dapat membantu mengendalikan H2S ini. Kesalahan pembudidaya pemula biasanya ada di persiapan kolam. Persiapan kolam yang belum matang akan menyebabkan lonjakan amoniak. Ini perlu diperhatikan bersama ya teman-teman. Mengapa saya juga sering menyampaikan indikator air yang siap digunakan adalah air yang berwarna hijau muda. Ini indikator kita kalau air kita itu sudah matang dan siap ditabur benih. Namun penambahan probiotik juga sangat dianjurkan dalam kegiatan budidaya agar mempercepat proses terbentuknya bakteri baik ini. Kita berharap dengan menambahkan probiotik yang mengandung bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter dapat menguasai koloni air kolam kita dengan jumlah yang banyak. Sehingga ketika kita memasukkan benih ikan, tidak akan terjadi yang namanya lonjakan amonia. Karena koloni air kolam kita sudah lebih dulu dikuasai oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter ini. Setelah 2 minggu dalam masa pemeliharaan, sangat dianjurkan pula untuk menambahkan bakteri PSB atau Bacillus atau Thiobacillus untuk menjaga lingkungan yang anaerob dari H2S serta mengurangi bahan-bahan organik di dasar kolam kita.